Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aida Rahma. Saya lahir tanggal 23 Februari tahun 2000 dan saya salah satu guru bimbingan dan konseling di SMKS Kodeko. Berikut adalah RPL Bimbingan Klasikal Fase E kelas 10 dengan komponen layanan dasar, bidang layanan pribadi, dan capaian layanannya untuk mengembangkan ragam ekspresi perasaan diri sendiri secara bebas dan terbuka tanpa menimbulkan konflik. Dengan tema atau topik layanan, stres dan cara mengatasinya. Tujuan dari layanan ini yaitu untuk memahami pengertian stres, memahami faktor-faktor penyebab dan dampak stres, serta memahami cara mengatasi stres. Terdapat dua pengertian stres. Yang pertama, gangguan atau kekacauan mental dan emosional, dan yang kedua, tekanan. Secara teknis psikologi, stres didefinisikan sebagai suatu respon penyesuaian seseorang terhadap situasi yang dipersepsinya menantang atau mengancam kesejahteraan orang bersangkutan. Dalam pengertian ini, bisa kita perjelas bahwa stres bersifat subjektif sesuai persepsi orang yang memandangnya. Dengan perkataan lain, apa yang mencengkam bagi seseorang belum tentu dipersepsi mencengkam bagi orang lain. Mungkin Anda bertanya-tanya, mengapa stres lebih banyak dialami oleh remaja? Hal ini disebabkan remaja cenderung memperhatikan citra tubuhnya, rentan mengalami peristiwa yang penuh stres, mengalami tekanan dalam penyesuaian diri dalam berinteraksi dengan orang lain. Ada 3 faktor penyebab dan dampak stres. Yang pertama, lingkungan. Lingkungan kehidupan memberi berbagai tuntunan penyesuaian diri seperti antara lain cuaca, kebisingan, kepadatan, tekanan waktu, standar prestasi, berbagai ancaman terhadap rasa aman dan harga diri, tuntutan hubungan antar pribadi, penyesuaian diri, serta perubahan keluarga. Dan yang kedua, fisiologis. Perubahan kondisi tubuh. Pada masa remaja, haid, hamil, proses menua, kecelakaan, kurang gizi, kurang tidur, tekanan terhadap tubuh. Dan reaksi tubuhnya, reaksi terhadap ancaman dan perubahan lingkungan mengakibatkan perubahan pada tubuh kita menimbulkan stres. Dan yang ketiga, pikiran kita. Pikiran menginterpretasi dan menerjemahkan pengalaman perubahan dan menentukan kapan menekan tombol panik, bagaimana kita memberi makna atau label pada pengalaman dan antisipasi ke depan, serta bisa membuat kita relaks atau stres. Ada sejumlah gejala yang bisa dideteksi secara mudah, yaitu gejala fisiologis. Denyut jantung bertambah cepat, banyak berkeringat, pernapasan terganggu, otot terasa tegang, sering ingin buang air kecil, sulit tidur, dan gangguan lambung. Dan yang kedua, gejala psikologis, seperti resah, sering merasa bingung, sulit berkonsentrasi, sulit mengambil keputusan, tidak enak perasaan, atau perasaan kewalahan. Dan yang ketiga, tingkah laku seperti berbicara cepat sekali, menggigit kuku, menggoyang-goyangkan kaki, gemetaran, berubah nafsu makan. Dan berikut ada beberapa gejala stres pada remaja. Yang pertama, kehilangan minat dan kegembiraan pada hampir semua aktivitas dan hal ini hampir terjadi setiap hari. Dan kedua, berat badan mengalami penurunan padahal tidak sedang melakukan diet atau justru mengalami peningkatan berat badan lebih dari 5% dalam 1 bulan atau mengalami penurunan atau justru peningkatan nafsu makan hampir setiap hari. Ketiga, mengalami insomnia atau hipersomnia hampir setiap hari. Keempat, mengalami penurunan minat dalam melakukan aktivitas yang terjadi hampir setiap hari dan kehilangan energi hampir setiap hari. Kelima, merasa dirinya tidak berharga atau merasa bersalah yang berlebihan. Keenam, kehilangan kemampuan untuk berpikir dan berkonsentrasi. Ketujuh, munculnya perasaan sedih hampir setiap hari. Dan terakhir, munculnya pikiran-pikiran tentang kematian seperti ide bunuh diri yang berulang tanpa rencana atau adanya usaha percobaan bunuh diri. Dampak dari akibat stres. Dampak fisiologisnya yaitu gangguan pada organ tubuh seperti otot tertentu mengencang atau melemah, kerusakan jantung dan arteri, serta mah dan diare. Kemudian gangguan pada sistem reproduksi seperti tertahannya menstruasi, kegagalan ovulasi pada wanita, impoten pada pria, kurang produksi semen pada pria. Kemudian gangguan pada sistem pernapasan seperti asma dan bronkitis, dan gangguan lainnya seperti pening, tegang otot, dan rasa bosan. Dampak psikologisnya yaitu keletihan emosi seperti jenuh. Penghayatan ini merupakan tanda pertama dan punya peran sentral bagi terjadinya burnout. Kemudian
Terjadi depersonalisasi, seperti dalam keadaan stres berkepanjangan, seiring dengan kelelahan emosi, kita dapat melihat ada kecenderungan yang bersangkutan memperlakukan orang lain sebagai suatu ketimbang seseorang. Kemudian, pencapaian pribadi yang bersangkutan menurun, sehingga berakibat pula menurunnya rasa kompeten dan rasa sukses. Dan dampak perilakunya yaitu manakala stres menjadi distres, prestasi belajar menurun dan sering terjadinya tingkah laku yang tidak diterima oleh masyarakat. Dan level stres yang cukup tinggi berdampak negatif pada kemampuan mengingat informasi, mengambil keputusan dan langkah yang tepat. Berikut tingkat pencegahan mengalami stres. Lapis pertama ada primary prevention. Dengan cara merubah cara kita melakukan sesuatu, untuk keperluan ini kita perlu memiliki skills yang relevan. Misalnya, skill mengatur waktu, skill menyalurkan, skill mengendalikan, dan skill mengorganisasikan. Dan lapis kedua, secondary prevention. Strateginya kita menyiapkan diri menghadapi stresor dengan cara exercise, diet, rekreasi, istirahat, dan seterusnya. Dan lapis ketiga, tertiary prevention. Strateginya kita menangani dampak stres yang terlanjur ada. Kalau diperlukan, meminta bantuan dengan support team ataupun bantuan profesional. Untuk penanganan stres sendiri, kita bisa melakukan hal yang pertama yaitu study skills. Ada banyak hal yang perlu dipelajari, yang ingin diketahui, ada banyak kegiatan yang ingin diikuti, tapi waktu terbatas. Oleh karena itu, agar tidak menjadi stres, seyogianya kita perlu memiliki berbagai skills belajar yang sesuai, sehingga kita bisa belajar secara efektif tetapi juga efisien dalam menggunakan daya dan waktu serta sumber lainnya. Dan yang kedua, ada manajemen waktu. Selain skill belajar, skill penting yang juga perlu Anda kuasai untuk menangani stres adalah manajemen waktu. Untuk keperluan tersebut, siswa perlu memiliki paradigma waktu yang tepat. Dan yang ketiga, rest atau istirahat. Tubuh kita memerlukan jeda atau istirahat. Kita perlu belajar bagaimana spending up, tetapi juga arif dan terampil untuk slowing down. Bila kita tidak memiliki keterampilan istirahat, santai, maka besar kemungkinan kita mengalami stres. Dan keempat, makan dan olahraga kebugaran. Tubuh kita membutuhkan asupan yang seimbang, tapi juga olahraga yang memadai agar bisa bugar. Bandingkan apabila kita mempergunakan suatu peralatan baru, biasanya kita terlebih dahulu membaca buku manual yang disertakan oleh pabrik pencipta peralatan tersebut. Oleh karena itu, sebetulnya kita perlu cermati asupan apa yang baik untuk tubuh ini menurut manual dari penciptanya. Kemudian self-talk. Sejak kecil kita punya perlengkapan berpikir yaitu percakapan kalbu, di mana kita bisa mendengar apa yang kaya hati atau hati nurani katakan kepada kita. Isi percakapan itu bias positif, membuat kita optimis, tetapi seringkali juga negatif, membuat kita tertekan dan stres. Kita masih perlu lebih mengembangkan arah percakapan dari kita kepada hati nurani ataupun kata hati kita, sehingga terjadi percakapan timbal balik antar kita dengan diri kita. Kemudian yang terakhir ada social support atau jaringan pendukung. Manusia adalah makhluk sosial, jadi pada hakikatnya tidak tahan sendirian, butuh perasaan tidak sendiri, tetapi punya sejumlah orang yang saling peduli, yang akan merasa kehilangan manakala lama tidak saling bertemu atau berkomunikasi. Dalam keadaan stres, sebaiknya kita berusaha bertemu dengan teman, sehingga paling tidak kita mempunyai penghayatan tidak sendirian yang sungguh mencekam. Alhamdulillahirrabbilalamin, berakhirlah materi ini. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Jangan lupa tonton video-video selanjutnya.